Salam kebahagiaan bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Dalam minggu ini kita akan mendengarkan surat Rasul Paulus kepada Titus. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama tentang surat tersebut beserta juga surat kepada Timotius. Kita akan menerima surat-surat Paulus kepada para uskup yang telah dia beri tanggung jawab atas komunitas-komunitas yang dia dirikan, terutama di Efesus yaitu kepada Timotius, dan di Kreta terutama kepada Titus. Saya harus menyebutkan bahwa orang-orang ini dengan tepat disebut uskup, meskipun terminologi untuk jabatan gerejawi ini masih berubah pada saat ini. Istilah Katolik uskup dipinjam dari pemerintahan duniawi atau sekuler yang artinya pengawas. Perhatikan juga bahwa banyak pakar berpendapat bahwa Paulus bukanlah penulis ketiga surat ini, 2 untuk Timotius dan 1 untuk Titus. Namun argumen yang menentang adalah yang paling lemah, yang berasal dari kritik sastra. Padahal pokok bahasanya sangat mirip dengan tema dari surat-surat Paulus yang lain, dan gereja selalu menganggapnya sebagai surat dari Paulus. Faktanya, perbedaan dalam surat-surat ini mungkin muncul hanya dari fakta bahwa surat-surat Paulus yang lain, kecuali untuk Filemon, ditulis untuk komunitas. Sedangkan surat kepada Timotius dan Titus ditulis untuk menginstruksikan dan menasehati para uskup tertentu yang telah ditugaskan oleh Paulus untuk ada. Kebutuhan komunitas yang mereka layani. Ketiga surat tersebut mengungkapkan keprihatinan yang mirip dengan disebut sisa korpus Paulin. Misalnya, Paulus memperingatkan terhadap kaum Yudaisme yang terus-menerus memperdebatkan pentingnya mitos dan silsilah Yahudi tertentu yang mereka yakini menempatkan mereka pada posisi yang unggul. Selain penekanan yang salah pada perbuatan hukum sebagai lawan daripada iman dan amal kasih, Paulus menganggap argumen ini sebagai buang-buang waktu. Gangguan dari arti sebenarnya dari apa artinya hidup di dalam Kristus. Orang-orang tertentu, dia memperingatkan Timotius, telah menyimpang ke dalam diskusi yang sia-sia tanpa memahami apa yang mereka katakan atau hal-hal yang mereka tegaskan. Dan kepada Titus, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dan karenanya Titus harus tidak ada menghubungannya dengan kontroversi yang bodoh dan tidak masuk akal. Kamu tahu bahwa mereka melahirkan pertengkaran. Lebih luas lagi, Paulus prihatin dengan 2 hal dalam surat-surat ini. Yang pertama, untuk memastikan bahwa Timotius dan Titus mengutamakan pengajaran yang sehat dan mencegah orang-orang mereka mengejar ide-ide yang sia-sia dan bodoh. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa Timotius dan Titus memahami apa artinya menjadi uskup yang baik. Poin pertama terkait erat dengan perhatian khusus tentang kaum Yudaisme, tetapi cakupannya jauh lebih luas. Sangat penting bagi Paulus sehingga dia menutup surat pertama kepada Timotius dengan pernyataan umum tentang masalah tersebut. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Dan jika ada yang mengajarkan sebaliknya dan tidak setuju dengan perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan ajaran yang sesuai dengan kesalehan, dia menjadi sombong.
Dia tidak tahu apa-apa. Dia memiliki keinginan yang tidak wajar untuk kontroversi dan perselisihan tentang kata-kata yang menghasilkan kecemburuan, perselisihan, fitnah, kecurigaan dasar, dan perselisihan di antara orang-orang yang bejat dalam pikiran dan kehilangan kebenaran. Membayangkan bahwa kesalehan adalah sarana keuntungan, tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam godaan, ke dalam jerat, ke dalam banyak keinginan yang tidak masuk akal dan menyakitkan, yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kehancuran. Banyak dari ucapan Paulus yang dengan begitu sempurna dapat diterapkan pada zaman kita sendiri, sehingga membuat kita terengah-engah. Misalnya, kita mengetahui bahwa kaum modernis dari akhir abad ke-19 hingga zaman kita sekarang sebenarnya diantisipasi oleh bid'ah di abad pertama. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Apa yang secara spesifik mereka ajarkan? Bahwa kebangkitan hanyalah sebuah kebangkitan simbolis menuju hidup yang baru dalam baptisan, bukan kebangkitan tubuh yang sejati, yang terlalu berat untuk ditelan oleh dunia sekuler di sekitarnya. Paulus menyinggung sejumlah hal praktis, seperti perbedaan antara para janda yang dapat didukung oleh keluarga mereka sendiri dan mereka yang tidak memiliki sarana penunjang, sehingga pantas mendapat dukungan gereja, dan bahkan dapat didaftarkan jika dewasa bertahun-tahun ke dalam cara hidup di mana mereka mengabdikan diri pada doa dan perbuatan baik. Dia juga berkomentar seperti yang dia lakukan sebelumnya dalam surat-suratnya yang lain tentang hubungan antara tuan dan budak, dan tentang tugas umum Kristen untuk tunduk kepada penguasa dan otoritas, untuk patuh, siap untuk pekerjaan yang jujur, untuk berbicara tidak ada orang jahat, menghindari pertengkaran, bersikap lembut, dan menunjukkan kesopanan yang sempurna. Selain itu, dia menjelaskan alasannya. Bagi orang Kristen, pernah bodoh, tidak taat, tersesat, budak berbagai nafsu dan kesenangan, melewati hari-hari kita dalam kedengkian dan iri hati, dibenci oleh manusia dan saling membenci. Tetapi ketika kebaikan dan cinta kasih Tuhan Juru Selamat kita muncul, Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang kita lakukan dalam kebenaran, tetapi karena kemurahan hatinya. Kita juga menemukan dalam surat-surat ini kualifikasi minimal awal untuk uskup dan diaken. Misalnya dalam 1 Timotius 3, 1 dan Titus 1. Beberapa di antaranya secara khusus dikondisikan oleh waktu. Misalnya saat itu belum ada pendeta yang selibat sehingga bisa menarik para uskup. Tetapi yang paling menarik bagi saya di bawah judul ini adalah desakan Paulus tentang sifat pengorbanan yang mendasar dari pelayanan uskup. Hal ini terutama terlihat dalam surat kedua kepada Timotius, di mana kita menemukan bagian yang bercahaya, pernyataan yang begitu mencolok, sehingga orang bertanya-tanya bagaimana hal itu dapat begitu sering diabaikan di setiap zaman gereja, termasuk zaman kita sekarang. Setiap imam dan uskup harus menghafal nasihat ini kepada Timotius. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bayangkan, para uskup harus mengambil bagian mereka sendiri dari penderitaan Kristus. Bayangkan, tidak ada uskup yang terlibat dalam pengejaran orang sipil, karena tujuannya adalah untuk memuaskan Tuhan yang memanggilnya. Bayangkan, tidak ada uskup yang memenangkan mahkota kecuali dia berkompetisi sesuai dengan aturan Tuhan. Bayangkan, uskup yang bekerja keraslah yang seharusnya mendapat bagian pertama dari buah-buah rohani. Mungkin tidak ada cara yang lebih baik untuk melengkapi diskusi tentang semua surat Paulus ini selain dengan mengurai ayat-ayat yang mengikuti kutipan sebelumnya. Paulus meminta Timotius untuk mengingat Injil Yesus Kristus yang membuat Paulus menderita pemenjaraan. Oleh karena itu, Paulus berkata, "Aku menanggung segala sesuatu demi orang pilihan, agar mereka juga memperoleh keselamatan yang dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan kekal." Ini dikatakan sebagai contoh kepada Timotius, dan Paulus menyimpulkan dengan mengutip apa yang tampaknya sudah menjadi perkataan umum di antara orang Kristen tentang hidup di dalam Kristus. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Paulus meyakinkan kita bahwa perkataan itu benar seperti dalam ayat 11. Tetapi banyak orang saat ini tampaknya berpikir baris keempat adalah penegasan bahwa Tuhan yang tetap setia, bahkan jika kita tidak setia, menyelamatkan semua orang. Sebenarnya maknanya justru sebaliknya. Apabila bagi mereka yang sudah diserahi banyak hal, ini terbukti tidak hanya di dalam baris atau kalimat ketiga, tetapi juga di kalimat penutup, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jika kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dengan serius, jika pada dasarnya kita menyangkal Kristus, maka kita harus menyadari bahwa kita akan terhilang, karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Ia tidak dapat menyangkal realitas fundamental yang merupakan sumber dari semua itu. Ini seharusnya membuat semua uskup, Anda dan saya, gemetar. Karena jika kita tidak setia, Tuhan akan terlepas dari keputusan kita. Tetap setia kepadanya. Dia tidak akan memaksa kita untuk menanggung kehadirannya. Dia akan membiarkan kita menghabiskan seluruh kekekalan dalam kegelapan yang telah kita pilih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.